Kembali lagi bersama kami dari SPH Podcast. Pada hari ini kita kedatangan dua tamu spesial ya. Di sini ada Kevin dan Yanda. Halo. Ini yang ini adalah Kevin dan yang sini ada Yanda. Oke, bisa perkenalkan diri kalian ya. Halo teman-teman, kenalkan saya Kevin Fernando dari jurusan Rekayasa Sepak Bola. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda, saya dari kelas RK12C dan jurusan saya adalah Rekayasa Sepak Bola. Oke, baik. Saya ada beberapa pertanyaan di sini. Kira-kira bagaimana kalian sebelum kita masuk ke jurusan ya? Bagaimana perasaan kalian saat masuk di sekolah permata harapan ini? Bisa mungkin dijelaskan kali gitu ya? Ya, pastinya Sekolah Permata Harapan ini kan merupakan salah satu SMK pilihan terbaik lah bisa dibilang dari Bisa dilihat dari kemarin ya datanya ya. yang kemarin kan akreditasinya juga tinggi dan ya jurusan yang dipilih pilihan jurusannya juga banyak, jadi ya kenapa enggak gitu kan masuk sini lumayan. Bisa dilihat jurusan Yanda ini jurusannya Rekayasa Perkak Lunak ya, RPL. Ya. Kira-kira mengapa mau milih itu pas masuk ke sekolah permata harapan ini? Kalau dari saya sendiri sih memang dari dulu ya, dari SMP itu udah memang minat untuk coding, programming, udah belajar sendiri juga, jadi memang udah memutuskan untuk ambil jalur SMK aja. Oh begitu ya? Oke, saya lihat Kevin diam aja sini. Coba dong bersuara. Mengapa masuk ke sekolah permata harapan ini dulu? Jadi kalau untuk masalah alasannya kenapa saya masuk sekolah permata harapan, karena terlihat bahwa SMK yang bagus di Batam ini salah satunya adalah sekolah permata harapan ya. Dari akreditasinya juga A sangat bagus. Terus jurusan yang saya mau juga ada, itu jurusan komputer. Komputer berarti Rekayasa Perkak Lunak ya? Ya. Boleh dong dijelasin kenapa ambil komputer atau RPL ini? Kalau alasan saya ngambil RPL ini karena memang dari dulu itu saya dengan orang tua itu diajarkan komputer, akhirnya saya juga tertarik dengan komputer, bagaimana di dunia komputer ini dapat mengubah kehidupan sehari-hari kita dalam mempermudah ataupun mempercepat pekerjaan kita. Mempermudah pekerjaan kita. Pekerjaan apa misalnya coba? Bisa dijelasin secara ya ringkas saja mungkin. Misalnya untuk pencatatan data-data itu kan sekarang bisa dilakukan melalui website atau aplikasi. Nah, itu kan salah satu bidang yang ada di komputer. Jadi dengan adanya website atau aplikasi, jadi kita itu dapat mempercepat, terus keamanan datanya juga terjaga kan dibanding kalau kita mencatat dengan buku langsung. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu bagaimana pas first impression ataupun FYI ya biasa orang bilang ya, pas masuk ke sekolah permata harapan ini? Untuk first impression-nya ya cukup senang sih. Senang ya. Soalnya sekolahnya ini beda dari yang lain, terus sistem pembelajarannya juga berbeda. Yang biasanya sekolah kalau biasa kan pakai semester gitu kan. Nah, kalau di sekolah permata harapan ini kita pakai sistem blok. Biasanya kita pakai sistem blok gitu ya. Ya. Sistem blok itu kayak kalian 1 bulan tuh belajarnya hanya 5 pelajaran misalnya. 5 pelajaran ini akan pelajari selama sebulan. Jadi 5 pelajarannya akan sangat maksimal. Jadi nggak kayak sekolah lain semester. Jadi kan tiap hari berubah pelajaran. Di sekolah ini kalian tidak usah namanya rapi buku dong, karena bukunya 1 bulan itu sama semua gitu. Jadi kalian tinggal ganti buku itu setiap 1 bulan sekali. Cukup praktis untuk anda yang malas. Nah, cukup praktis untuk yang malas ya, itu kata Yani. Jangan ditiru sebenarnya. Oke. Kemudian bagaimana first impression Yanda tentang sekolah ini? Pastinya kemarin sebelum masuk kan juga ada skuter dari Permata Harapan sendiri. Itu dia menunjukkan cara belajarnya, kelas-kelasnya, pelajaran apa aja, fasilitas. Ya, dari yang saya lihat kemarin tuh cukup menarik untuk terutama bagi yang rekayasa perangkat lunaknya. Nah, fasilitasnya ini seperti lab komputer juga sudah lumayan lengkap. Apalagi kan lab komputer akan diubah ya, nanti akan direnov. Pastinya lebih bagus lagi. Betul. Nah, komputer. kalau dari sisi lain, guru-guru juga lumayan bagus cara ngajarnya, beberapa bahkan sangat maksimal menurut saya sendiri. Oke, sangat maksimal ya. Lab komputer katanya mau direnov ya. Sementara untuk lab komputer kami itu sudah menggunakan pengupgradean komputer ya. Kemarin kan masih menggunakan komputer biasa. Di sini komputer yang sudah digunakan itu komputer yang sedikit lebih baru ataupun sudah all in one ya komputernya. Walaupun cuma sedikit tapi perlahan-lahan mungkin akan terupgrade semua. Oke, baik. Tadi first impression udah bagaimana pengalaman dan lain-lain jurusan. Oke, pas kelas 10 tuh belajarnya apa sih sebenarnya di jurusan RPL ini? Boleh mungkin dikasih tahu gitu sedikit. Sebenarnya
untuk pelajaran umumnya sama seperti SMA, seperti sekolah-sekolah lainnya itu sama. Kayak saja kalau SMK ini kan ada pelajaran jurusan atau peminatannya kan. Nah, Betul. di kelas 10 ini kita belajar ada yang namanya dasar desain grafis, dasar pemrograman, dan ada sistem komputer dan teknik jaringan lainnya juga ada. Dan itu mencakup kurang lebih semua jurusan yang berhubungan dengan komputer seperti TKJ, multimedia, dan ya mungkin yang lain juga. Nah, hal ini ditujuankan untuk memudahkan misalkan kalian nih, kan kelas 10 misalkan ambil TKJ. Nah, kelas 2-nya kalau misalkan mau pindah, itu akan sangat bisa gitu, sangat membantu dia. Karena pelajaran kelas 10-nya dimanapun itu pastinya sama. Betul. Nah, kalian tadi dengar ya, ada desain grafis, kemudian TKJ, kemudian sistem komputer. Nah, desain grafis itu kalian akan diajari bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator, itu kayak buat ya kalian bisa buat brosur, poster, logo, ya mungkin kalian yang pintar menggambar bisa membuat mungkin komik kali ya, atau manga, manhwa dan lain-lain. Kemudian ada TKJ, nah sebenarnya RPL ini belajar semua ya, enggak cuma tentang komputer. Nah, di kelas 10 kemarin saya ada di kelas 10 kemarin saya TKJ itu mungkin ada sedikit mengenai bagaimana cara perakitan sebuah PC ya. PC itu dirakit sebenarnya nggak sesusah yang kalian lihat. PC itu cuma kayak benda kotak yang isinya beberapa part yang udah ada tempatnya untuk diisi. Jadi kayak misalnya ada power supply, apa lagi ya? RAM, motherboard dan lain-lain itu sebenarnya udah tinggal dipasang baut aja, nggak sesusah yang kalian bilang, wih ribet kali perkabelannya. Ya mungkin perkabelannya memang ribet, tapi hanya udah ada semua panduannya, warna-warnanya itu tinggal dipasang saja. Oke, kemudian yang terakhir tadi ada sistem komputer. Nah, sistem komputer di sini di kelas 10 itu belum terlalu banyak diajarin karena masih banyak diajarin teori ya. Di kelas 10 ini kalian masih diajarin yang mudah-mudah aja, belum sampai ke pemrograman atau basic seperti menggunakan Pascal ya. Mungkin kalian jarang mendengar Pascal ya, tapi itu basicnya aja, belum menggunakan database ataupun basis data, sistem keamanan dan lain-lain. Nah, Pascal sini kalian biasanya diajarin pertambahan ataupun perkalian, menghitung sebuah rumus matematika kayak mencari luas segitiga, keliling segitiga dan ya pokoknya matematika sederhana gitu. Oke, dan kelas 10 udah nih. Bagaimana dengan kelas 11? Boleh dong Kevin menjelaskan coba. Jangan lihat terus gitu ya. Kalau kelas 11 ini kita nih akan disiapkan untuk PKL ya. Nah, jadi di SMK ini kan yang berbeda dari SMK dan SMA ini adalah adanya PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, betul. Jadi di kelas 11 kita dipersiapkan untuk PKL. Pelajaran-pelajarannya itu lebih ditingkatkan lagi ya daripada kelas 10 ya, dan lebih spesifik ya. Nah, kalau kelas 10 tadi kan ada pelajaran dasar kan seperti matematika atau kimia gitu kan. Nah, kalau di kelas 11 ini itu lebih ditujukan kepada pelajaran-pelajaran peminatannya atau pelajaran jurusannya. Pelajaran komputer itu mulai masuk ke coding. Nah, coding itu ada Coding ya. Ya, coding dia ada dua jenis ya. Jenis itu yang pertama itu ada website. Nah, jadi website ini seperti yang teman-teman lihat kalau kita misalnya memakai Google gitu kan. Jadi di Google itu kan ada banyak sekali situs-situs gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh websitenya. Kalau aplikasi, yang kedua itu aplikasi ya. Kalau aplikasi ini teman-teman nanti akan membuat aplikasi itu berbasis Java ya. Di sini diajarkan tuh berbasis Java karena Java ini penggunaannya juga tidak terlalu ribet. Terus GUI-nya atau user interface-nya itu bagus-bagus juga. Seperti itu. Oke, nah seperti yang dijelasin Abang Kevin ya, di sini kita buat website. Jadi kalian jangan buka Google tuh, kayak mana sih cara buat website itu? Sebenarnya itu semua dipelajarin di RPL. Kemudian untuk aplikasi, nah aplikasi sini kita menggunakan belajarnya Java. Java ini sebenarnya bahasanya sudah lebih susah daripada yang lain, tapi kita sudah mempelajari di SMK-nya. Biasa orang pelajari di kuliah, tapi yang SMK-nya sudah diajarin. Jadi pas kalian masuk kuliah, kalian mungkin yang ada mau kuliah ya, pakai SMK lalu di kuliah. Nah, kuliah ini kalian baru mungkin melihat, wih, kok orang-orang ini baru belajar Java gitu, padahal kita udah belajar di SMK. Nah, itulah bagusnya di sekolah Pematah Harapan ini. Nah, Java itu kalian itu bisa membuat sebuah aplikasi. Kasir, itu kalian tahu di Grand Batam atau Totspek ya, itu sepertinya menggunakan Java dan NetBeans, itu tampilannya sama seperti yang dipelajari di sini gitu SMK-nya. Jadi untuk PKL, boleh dong coba jelaskan salah satu bagaimana kalian pengalaman kalian PKL di selama 5 bulan ya PKL itu ya.
sekitar bulan 1 sampai bulan 6. Nah, itu ada laporan PKL nanti itu boleh dijelasin oleh salah satu dari mungkin bisa Kevin, bisa Yanda. Mau silakan. Nah, boleh. Nah, kalau saya itu PKL-nya di sebuah PT itu software house. Nah, jadi di PT ini itu berfokus untuk membuat website ataupun membuat aplikasi. Nah, jadi saat PKL ini teman-teman yang pertama tentunya akan mendapatkan tugas dari pembimbing di PT ya. Nah, terus setelah mendapatkan tugas itu di saat PKL juga teman-teman akan mendapatkan tugas sekolah. Tidak belajar, cuman rata-rata mendapatkan tugas untuk diselesaikan. Dan itu udah PKL dikasih tugas lagi, emang parah ya. Lanjut, tidak betul ini. Jadi tugasnya itu nggak cukup banyak juga, tapi dalam jangka waktunya itu juga panjang pengumpulannya. Nah, jadi agak lebih santai gitu ya kalau PKL ya. Jadi bisa membagi waktu. Terus tentunya sekolah juga ingin melihat perkembangan siswa-siswinya saat PKL. Jadi pas hari Jumat kami ini kembali ke sekolah itu pas jam pagi untuk pembinaan sama ketua jurusannya atau guru-guru yang berkaitan di jurusan tajurnya ya. Jadi setelah bimbingan itu nanti teman-teman akan diminta untuk menyusun laporan PKL itu untuk kenaikan kelas. Jadi kalau untuk ujian kenaikan kelas itu diganti dengan laporan PKL. Jadi teman-teman ini harus menyusun laporan PKL. Nah, laporannya ini bisa diambil dari aktivitas teman-teman saat di PKL. Kalau saya kan kemarin membuat website, jadi laporan PKL saya itu jadinya membuat website. Nah, gitu. Oke, baik, tadi jelasin sama Bang Pipin ini dia di software house ya. Sebenarnya pasti sudah sesuai dengan jurusan ya. Perlu diketahui kalau misalnya kalian PKL itu nyari tempat yang sesuai jurusan. Misalnya ya mungkin kalian bisa TKJ, desain, ngoding, dan sekitar itu pokoknya, percetakan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada 2 jurusan itu akan ditolak oleh Kajur karena kalian pas masuk ke tempat PKL tersebut akan dikirimkan sebuah surat lamaran ya, ngirim ya. Nah, apabila tidak sesuai itu mungkin kalian akan dipindahkan dari sebuah tempat PKL yang kalian cari ke tempat yang lain, tapi itu masih bisa kalian lihat sendiri. Apabila memang kalian sudah tidak bisa menemukan tempat PKL ya, mungkin bisa dibantu oleh sekolah untuk mencari tempat PKL. Oke, baik untuk sedikit tips juga untuk misalkan teman-teman yang mau cari tempat PKL. Usahakan tempat PKL itu pekerjaannya itu di luar kemampuan kalian. Jadi di mana tempat itu kalian bisa belajar lebih. Contohnya ini misalnya di sekolah kelas 11 belajarnya database menggunakan PHP. Nah, kalau bisa itu cari tempat kerjaan itu yang menggunakan misalkan JavaScript, Python atau C++, C Crash dan ya apapun itu usahakan bisa berbeda dari sekolah sehingga ilmu kita sendiri bakal nambah. Karena sedikit bocoran aja, di kelas 12 itu pelajaran yang kita pelajari itu bakal tetap sama dengan kelas 11. Jadi tidak ada hal yang baru lah bisa dibilang. Hanya bisa dibilang sebagai pemantapan saja untuk ujian akhir nanti. Ya kurang lebih sih begitu. Oke, tadi disebutkan ujian akhir ya. Nah, sampai kelas 12 ini kalian ini kan kami udah kelas 12 nih. Nah, kami di sini akan diberikan ya tugas terus menerus ya. Jadi tidak akan diajari lagi, dasar-dasarnya kan sudah diajari pada kelas 11. Di kelas 12 ini kalian akan dikasih tugas atau project. Itu dikerjakan ya mungkin bisa dari seiring waktu, misalnya ada blok 1 hingga blok 8. Oke, saya akan menjelaskan sedikit blok di sini mengenai blok. Nah, di semester 1 kan ada 4 blok ya. 4 blok itu selama 1 blok itu sekitar 1 bulan. Nah, nanti kalian ada mid blok. Ya, mid blok itu seperti ujian tengah semester ya. Ya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Kemudian ada final block. Final block di sini adalah bisa dibilang ujian akhir semester juga bisa dibilang gitu ya, mirip ya. Tapi ini bedanya hanya per pelajaran. Mungkin pelajaran di blok selanjutnya atau bulan selanjutnya itu pasti akan ada, mungkin ada lagi ya, apalagi pelajaran produktif itu pasti akan ada lagi dan kalian akan ujian lagi sekali lagi hingga kalian benar-benar menguasai skill yang diajarkan gitu. Kemudian tadi katanya ada UKK ataupun ujian keterampilan apa yang terakhir ya, mungkin bisa dicari sendiri. Pokoknya pas kalian terakhir itu mungkin di SMA itu ada UN ya atau ujian nasional, itu ujian akhir ya biar bisa lulus ya. Nah di sini di SMK itu ada UKK. UKK di sini adalah
Untuk menguji kalian, itu kalian beraplikasi, sebuah aplikasi ataupun website selama 16 jam aja loh. Nah, di 16 jam itu kalian harus bisa menyiapkan sebuah aplikasi sesuai soal yang diberikan oleh penguji UKK-nya. Jadi kalian selama kelas 12 itu pokoknya dikasih proyek terus menerus, kalian tuh harus mengerjakan hingga betul-betul siap. Jadi pas saat UKK ataupun selama 16 jam aja, itu kalian bisa cepat ataupun sudah ada gambaran bagaimana membuat sebuah website tersebut. Oke, baik, mungkin kita akan waktu istirahat sebentar ya. Udah. Closing aku nanti bukan aja closing langsung. Oh, closing aja, cepat dulu. Bagus. Sampai kali ngomongnya. Closing sekarang. Masih apa? Closing demikian Ya mungkin segitu aja yang bisa kita sharing. Satu lagi ya. udah belum? Langsung aja. Oke, baik, mungkin ya sekian untuk penjelasan mengenai sekolah permatarapan dan jurusan MPL ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga kepada Abang Kevin dan Abang Yanda yang sudah hadir di sini pada waktu yang sibuk ya di kelas 12 ini. Oke, jangan lupa kalian harus tetap giat belajar dan semangat. Terima kasih. Bye.